Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin, para pendengar Radio Bas FM dan para pemirsa live streaming yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih mempunyai semangat. Dan kita berharap, mohon kepada Allah agar semangat kita tetap prima, mengkaji, memahami dan mendalami pokok-pokok ajaran Islam, yang dengan itu kita akan bisa selamat insyaallah di dunia maupun di akhirat. Kita dalam kitab yang kita kaji bersama, kitab Fathul Majid, syarh kitab Tauhid. Malam hari ini kita membahas bab yang kelima setelah kita selesai membahas bab yang keempat, yaitu bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah, bab dakwah, mengajak orang kembali kepada kalimat syahadat la ilaha illallah. Bab selanjutnya yang akan kita kaji adalah bab tafsir at-tauhid wa syahadati alla ilaha illallah, tafsir tauhid dan tafsir syahadat la ilaha illallah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala babu tafsir tauhid atau babun tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Bab tentang tafsir tauhid dan tentang tafsir syahadat alla ilaha illallah. Asy-syarah qultu, yang dimaksudkan dengan qultu saya berkata adalah Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan rahimahullah. Saya berkata hadza min 'athfid dalli 'ala al-madlul. Ini termasuk diatafkannya ad-dal atas madlul, yang menunjukkan diatafkan kepada yang ditunjukkan. Syahadatu alla ilaha illallah, ini dal yang ditunjukkan dengan syahadat la ilaha illallah adalah tauhid. Fa in qila, maka apabila dikatakan qad taqaddama fi awalil kitab min al-ayati
ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah wa ma tadammanathu min at-tauhid ka qawlihi ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ka qawlihi ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa sabiqiha wa lahiqiha. Wa kadzalika ma dzakarahu fil abwab ba'daha وكذلك ما ذكره في الأبواب بعدها فما فائدة هذه الترجمة. Jika dikatakan ada yang bertanya, qad taqaddama fi awwal al-kitab min al-ayat, sudah dijelaskan pada ayat-ayat terdahulu di awal kitab, ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah, yang menjelaskan makna la ilaha illallah. Jadi pada ayat-ayat di awal kitab sudah dikemukakan ayat-ayat yang menjelaskan makna la ilaha illallah. Wa ma tadammanathu min at-tauhid, demikian juga apa yang dikandung olehnya daripada tauhid. Apa yang dikandung oleh ayat-ayat itu yang menjelaskan makna la ilaha illallah serta kandungannya dari makna tauhid. Seperti firman Allah Ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini sudah dijelaskan pada awal-awal kitab. Demikian juga ayat-ayat yang sebelum itu, walahiqiha, dan ayat-ayat yang sesudahnya. Begitu juga apa yang sudah disebutkan pada bab-bab sesudah itu, yang menjelaskan makna la ilaha illallah. Tapi di dalam bab ini, babnya adalah masih tentang tafsir tauhid, tafsir syahadati alla ilaha illallah. Lalu apa faedahnya bab ini? Apa faedahnya daripada pembahasan pada bab ini? Kenapa masih dijelaskan, masih dikemukakan kembali bab tentang penafsiran tauhid, bab tentang penafsiran syahadati alla ilaha illallah, padahal pada ayat-ayat terdahulu di awal-awal kitab makna la ilaha illallah sudah dijelaskan. Nah, mengapa di bab ini diulang kembali? Apa faedahnya? Jika ada yang bertanya seperti itu, qila, maka dikatakan, hadhihi al-ayatu al-madhkuratu fi hadzal bab fiha mazidu bayanin bi khususiha li ma'na kalimatil ikhlas wa ma dallat alaihi min tauhidil ubudiyyah. Jawabannya adalah bahwa ayat-ayat yang disebutkan di dalam bab ini, bab kelima ini, di dalamnya terdapat tambahan penjelasan. Secara khususnya terhadap makna kalimatul ikhlas. Di dalam bab ini terdapat tambahan penjelasan secara khusus tentang makna kalimat al-ikhlas, kalimat la ilaha illallah. Dan apa yang ditunjukkan oleh kalimat ini berupa tauhidul ibadah, tauhid ibadah. Jadi di dalam bab ini terdapat tambahan penjelasan khusus terkait dengan makna kalimat la ilaha illallah dan tauhid al-ibadah yang dikandung di dalam kalimat la ilaha illallah ini. Satu. Yang kedua, wa fiha al-hujjatu ala man ta'allaqa 'ala al-anbiya'i was-salihin yad'uuhum wa yas'aluhum. Di dalam bab ini juga terdapat hujjah
untuk membantah orang yang bergantung kepada para nabi dan kepada orang-orang saleh. Orang yang memohon kepada para nabi dan orang-orang saleh. Orang yang berdoa dan minta kepada para nabi dan para orang saleh. Ada bantahan terhadap orang yang seperti ini. Lianna dzalika huwa sababu nuzuli ba'di hadhil ayat. Karena yang demikian itu adalah sebab turunnya bagi sebagian ayat-ayat yang termuat di dalam bab ini. Jadi bantahan terhadap orang yang bergantung, minta dan memohon, berdoa kepada para nabi dan orang-orang saleh, ini adalah sebab turunnya sebagian dari ayat-ayat yang termuat di dalam bab yang kelima ini. Kal ayatil ula, seperti ayat yang pertama. Maksudnya ayat yang pertama adalah ayat yang mendahului dari ayat yang dikemukakan oleh al-musannif rahimahullah, yaitu surat Al-Isra ayat 57. Ayat yang dikemukakan oleh al-musannif di sini adalah ayat yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 57. Sebelum ayat itu, yaitu ayat 56, Allah berfirman, "Qul ud'ul ladzina za'amtum min duni." Katakanlah ya Muhammad, berdoalah kepada yang kalian sangka. Berdoalah kalian kepada yang kalian sangka sebagai Tuhan selain dari Allah. Kalian sangka bisa memberi selain dari Allah. Kalau lanjutan ayatnya, fala yamlikuna kashfal qurri ankum wala tahwila. Maka sesungguhnya mereka ini Tuhan-Tuhan selain Allah yang kalian berdoa kepada mereka itu tidak memiliki kemampuan untuk melepaskan mara bahaya yang menimpa kamu. Wala tahwila, dan tidak bisa mengalihkan mara bahaya itu. Tidak bisa membuat pengalihan. Ayat ini, kata musannif rahimahullah, aktsarul mufassirin ala annaha nazalat fi man ya'budul masiha wa ummahu wa Uzaira wal malaikah. Kebanyakan mufassir menjelaskan bahwa sesungguhnya ayat ini turun terkait dengan orang yang menyembah Al-Masih Isa bin Maryam dan menyembah ibunya Maryam, menyembah Uzair dan menyembah para malaikat. Wa qad nahallahu ta'ala an dzalika ashaddan nahi. Sesungguhnya Allah telah melarang yang demikian itu dengan larangan yang sangat keras. Allah melarang perbuatan yang demikian itu, menyembah kepada yang selain Allah, apakah itu kepada Isa, kepada Maryam, kepada Uzair, kepada para malaikat. Allah melarangnya dengan larangan yang sangat keras. Kama fi hadhil ayat, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat ini, minat tahdidi wal wa'idi ala dzalik, yang berupa ancaman terhadap penyembahan kepada yang selain Allah. Allah katakan, "Qul," katakanlah hai Muhammad kepada mereka orang-orang musyrikin yang menyembah selain Allah, ud'u, coba berdoalah kalian kepada yang kalian sangka sebagai Tuhan-Tuhan selain dari Allah. Ternyata mereka itu tidak akan mampu melepaskan mara bahaya yang menimpa kalian, dan tidak mampu untuk mengalihkan mara bahaya dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Wa hadza yadullu ala anna da'watahum min dunillahi syirkun billahi yunafi tauhid. Ini menunjukkan bahwa berdoa
kepada Tuhan-Tuhan yang selain Allah, apakah itu orang soleh atau nabi atau malaikat, berdoa kepada mereka yang itu adalah selain Allah, hukumnya adalah syirkun billah, syirik kepada Allah, mempersekutukan Allah. Yunafi at-tauhid, menghilangkan tauhid. Wa yunafi syahadata an la ilaha illallah, dan menghilangkan syahadatu an la ilaha illallah, menghilangkan kesaksiannya dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Wa madmunu hadhil kalimah, kandungan dari kalimat ini adalah nafyu syirki fil ibadati wal bara'atu min ibadati kulli ma 'ubida min dunillah. Kandungan kalimat ini adalah menolak syirik, menafikan syirik di dalam beribadah, dan berlepas diri dari beribadah kepada setiap yang disembah selain Allah. Itu kandungan dari kalimat ini. Nafyu syirki fil ibadah, menghilangkan syirik, meniadakan kemusyrikan dalam hal ibadah, dan juga berlepas diri dari peribadatan kepada setiap yang disembah selain dari Allah. Fa inna tauhida la yud'a illallahu wahdah. Sesungguhnya tauhid itu artinya adalah supaya tidak dipanjatkan doa kecuali kepada Allah, tidak diibadahi, tidak dimintai kecuali Allah. Itu tauhid. Tauhid itu adalah la yud'a, tidak ada yang boleh untuk dimintai, dipanjatkan doa, dimohoni kecuali Allah saja. Itulah tauhid. Wa kalimatul ikhlas nafat hadha syirka. Sedangkan kalimatul ikhlas, yaitu kalimat la ilaha illallah, meniadakan syirik ini. Kalimatul ikhlas meniadakan syirik ini, menghilangkan syirik ini. Seseorang yang menyatakan kalimat la ilaha illallah berarti dia menyatakan kalimat ikhlas, dan artinya dia telah menghilangkan kemusyrikan, telah meniadakan kemusyrikan dari dirinya. Maka harus dijalankan sesuai dengan konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Li'anna da'wata ghairillahi ta'alluhun wa ibadatun lahu. Karena meminta berdoa kepada yang selain Allah itu adalah berta'alluh dan beribadah kepada yang selain Allah. Berta'alluh artinya mengilahkan yang selain Allah, menjadikan yang selain Allah sebagai sesembahan. Berdoa kepada selain Allah artinya beribadah kepada selain Allah. Minta-minta kepada yang selain Allah artinya beribadah kepada yang selain Allah. Kemudian al-musannif di sini membawakan satu hadis. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Wad-du'a'u mukhul ibadah. Kata mualliq, di sini diriwayatkan hadis ini dengan kalimat dan lafaz ad-du'a mukhul ibadah oleh Imam Tirmidzi nomor sekian dari Anas radhiyallahu anhu, tapi ini adalah hadis yang dhaif. Sedangkan hadis yang sahih, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari An-Nu'man Ibnu Bashir bahwa Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Ad-du'a'u huwa al-ibadah. Ini adalah hadis yang sahih. Doa itu adalah ibadah. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari An-Nu'man Ibnu Bashir. Di sini ada keterangannya dalam catatan kaki. Adapun hadis yang berbunyi ad-du'a mukhul ibadah adalah dhaif. Wa fi hadhihi al-ayah anna al-mad'uwa la yamliku li da'ihi kashfa dhurrin wa la tahmilihi min makanin ila makan.
wala min sifatin ila sifatin walau kana al-mad'u nabiyyan aw malakan. Di dalam ayat ini yang kita baca tadi terdapat penjelasan annal mad'u, bahwa orang yang dimohoni, orang yang dipanjatkan doa kepadanya tidak memiliki kemampuan untuk melepaskan mara bahaya kepada orang yang berdoa. Jadi sesuatu yang dimohoni selain Allah itu tidak mampu melepaskan mara bahaya dari orang yang memohon kepadanya, dan tidak bisa mengalihkannya dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak bisa mengalihkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak bisa merubah dari satu sifat ke sifat yang lain. Mara bahaya itu tidak bisa ia robah, tidak bisa ia alihkan dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari satu sifat ke sifat yang lain. Meskipun yang dimohoni, yang diseru, yang dipanjatkan doa kepadanya adalah nabi atau malaikat. Nabi sekalipun, malaikat sekalipun tidak punya kemampuan untuk melepaskan seseorang dari mara bahaya yang menimpanya, dan tidak bisa merubah dari satu sifat ke sifat yang lain, tidak bisa mengalihkan mara bahaya itu dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Tidak punya kemampuan itu, meskipun dia itu adalah seorang malaikat, meskipun dia itu adalah seorang nabi. Karena yang punya kemampuan untuk bisa melepaskan mara bahaya dari seseorang hanyalah Allah saja. Tidak ada yang lain. Yang bisa merubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain adalah Allah saja, tidak yang lain. Maka tidak diperbolehkan untuk memohon, meminta hal-hal yang seperti ini kepada yang selain Allah, karena itu hukumnya adalah syirik. Wa hadza yuqarrir butlana da'wati kulli mad'umin min dunillahi ka'inan man kan. Dan ini menegaskan batilnya berdoa kepada setiap makhluk yang dipanjatkan doa kepadanya yang dia adalah selain Allah, siapapun adanya orang itu atau makhluk itu. Jadi ini menegaskan batilnya berdoa kepada yang selain Allah, siapapun adanya. Siapapun adanya dia, yang selain Allah itu tidak boleh memanjatkan doa, tidak boleh meminta-minta, tidak boleh memohon kepada yang selain Allah dalam hal-hal yang seperti ini. Li'anna da'watahu takhunu da'ihi ahwaja ma kana ilaiha. Karena berdoa kepadanya, karena berdoa kepada yang selain Allah itu, doanya itu akan mengkhianati orang yang berdoa kepadanya. Doanya tidak akan bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan orang yang berdoa kepadanya. Sesuatu yang paling dibutuhkan oleh orang yang berdoa, sesuatu yang paling dibutuhkan oleh orang yang berdoa adalah ketika berdoa dia ingin doanya itu sukses, doanya itu terkabul. Tapi ketika dia berdoa kepada yang selain Allah, maka doa itu tidak akan terkabulkan, karena yang mengabulkan doa adalah Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu asyraka ma'allahi man la yanfa'uhu wa la yadhurruh. Karena dia telah berbuat syirik, dia telah mempersekutukan Allah, menjadikan yang selain Allah menjadi sekutu Allah, orang yang tidak bisa memberikan manfaat apa-apa kepadanya dan tidak bisa menimpakan madarat apa-apa kepadanya. Jadi dia telah terjerumus dalam kemusyrikan, mensejajarkan antara selain Allah dengan Allah, yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menimpakan madarat. Wa hadhihi al-ayatu tuqarrir at-tauhid. Ayat ini menegaskan tauhid.
Wa makna la ilaha illallah, dan menegaskan makna la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi, tidak ada yang berhak untuk disembah selain dari Allah. Ini pendahuluan dari nas yang akan dikemukakan oleh al-musannif rahimahullah ta'ala tentang tafsir tauhid dan tafsir syahadat la ilaha illallah. Kenapa bab ini diulang? Padahal sebelumnya sudah dijelaskan dalam ayat-ayat yang menegaskan tentang makna la ilaha illallah. Dijelaskan oleh musannif di sini bahwa di dalamnya ada tambahan penjelasan tentang makna la ilaha illallah, dan di dalamnya terdapat hujjah yang membantah dan mematahkan orang-orang yang memohon kepada selain Allah, meskipun yang dimohoni itu adalah nabi atau orang-orang saleh. Berikutnya al-musannif rahimahullah menyampaikan perkataan muallif kitab at-tauhid. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, membawakan ayat. Al-musannif rahimahullah ta'ala berkata, membawakan firman Allah ta'ala, yaitu surat Al-Isra ayat 57. Ayat yang kita baca tadi Al-Isra 56. Ayat yang kita baca, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kasfat durri 'ankum wala tahwila. Itu Al-Isra ayat 56. Kemudian ayat yang dibawakan oleh al-musannif rahimahullah adalah firman Allah Ta'ala, surat Al-Isra ayat 57. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Kelengkapan ayatnya, ayyuhum aqrabu. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu. Inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Ulaikal ladzina yad'un, orang-orang yang mereka seru selain Allah. Orang-orang yang mereka seru selain Allah. Mereka sendiri, orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb-nya. Mereka sendiri yang diseru selain Allah itu, para malaikat atau para nabi, orang-orang soleh yang diseru oleh orang-orang musyrikin, yang diibadahi, dipanjatkan doa kepada orang-orang saleh ini atau para nabi. Mereka sendiri mencari jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhum aqrab, siapakah di antara mereka yang akan lebih dekat kepada Allah? Jadi mereka mencari jalan supaya menjadi orang yang paling dekat kepada Allah. Wa yarjuna rahmatah, mereka mengharap rahmat Allah. Wa yakhafuna 'adzabah, dan mereka takut akan azab Allah. Inna 'adzaba rabbika kana mahdhura, sesungguhnya azab Rabbmu itu sungguh-sungguh merupakan sesuatu yang harus ditakuti. Jadi ayat ini menjelaskan tentang keadaan para nabi, keadaan para orang soleh yang oleh orang-orang musyrik dijadikan sebagai tempat untuk berdoa. Asy-syarah yubayyinu anna hadza sabilul anbiya'i wal mursalin wa man tabi'ahum minal mu'minin. Jadi firman Allah Ta'ala ini menjelaskan bahwa ini adalah jalannya para nabi, at-taqarrub ilallah, ibtigha'ul wasilah ilallah, mencari jalan, mencari wasilah menuju kepada Allah ini. Wasilah yang dimaksudkan di sini adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah jalannya para nabi, jalannya para mursalin, serta jalannya orang-orang yang mengikuti para nabi dan para mursalin, yaitu orang-orang mukminun. Jalannya adalah ibtigha'ul wasilah ilallah, mencari jalan kepada Allah.
untuk mendekatkan diri. Qala Qatadah menjelaskan taqarrab ilaihi bi ta'atihi wal 'amali bima yurdihi. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mentaati Allah. Jadi jalan yang mereka gunakan, wasilah yang mereka gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah ketaatan kepada Allah. Bukan orang mati yang dijadikan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Meskipun orang yang mati itu adalah orang-orang soleh, justru orang-orang soleh yang telah meninggal dunia itu dahulunya adalah orang-orang yang mencari jalan kepada Allah dengan cara taat kepada Allah, wal amal bima yurdi, dan dengan cara melakukan amalan yang mendatangkan ridha Allah. Justru itu yang dilakukan oleh orang-orang soleh, yang ketika sudah meninggal dunia, orang-orang musyrikin justru minta-minta kepada orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu jalannya adalah mencari jalan mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal soleh, dengan ketaatan, dengan amal-amal yang mendatangkan ridha Allah. Wa qara'a Ibnu Zaid, ulaika alladziina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Orang-orang yang mereka seru, mereka sendiri justru mencari jalan kepada Allah, siapakah di antara mereka yang paling dekat. Qala Al-Imad Ibnu Katsir. Al-Imad Ibnu Katsir maksudnya Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya. Wa hadza la khilafa bainal mufassirin fi. Ini tidak ada perbedaan tafsir di antara para mufassirin. Tidak ada perbedaan tafsir di antara para mufassirin tentang ayat ini. Wa dzakarahu an iddatin min a'immatit tafsir, dan kemudian beliau menyebutkannya dari sejumlah imam ahli tafsir. Tidak ada beda tentang itu, yaitu bahwa jalannya orang-orang saleh, jalannya para nabi adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mentaati Allah dan melakukan amal-amal yang saleh. Qala al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullah taala fi hadhihi al-ayah dzakara al-maqamat ats-tsalath. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di dalam ayat ini Allah menyebutkan 3 maqam, 3 kedudukan yang tiga kedudukan yang penting, 3 maqam, 3 kedudukan yang penting. Yang pertama al-hub, kedudukan cinta kepada Allah. Wa huwa ibtigha'ul qurbi ilaihi wat tawassul ilaihi bil a'malis salihati. Kedudukan cinta. Cinta itu apa? Cinta itu adalah mencari kedekatan kepada Allah. Orang yang cinta kepada Allah akan mencari bagaimana dekat dengan Allah. Karena Allah ia cintai, maka bagaimana caranya supaya dia dekat kepada Allah? Karena dia cinta. Orang yang cinta kepada Allah tidak mau mendekat kepada Allah, itu namanya aneh. Jadi orang yang cinta kepada Allah akan berusaha mendekat kepada Allah, akan mencari jalan menuju kepada Allah, bertawassul kepada Allah. Dengan apa? Jalan yang dia tempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah, bil a'malis salihah, dengan amal-amal yang saleh. Itulah cinta. Itulah cinta. Dia akan berusaha melakukan amal-amal saleh, amal-amal yang disukai oleh yang dia cintai, melakukan tindakan-tindakan yang bisa menjadikan ridha kepada yang dia cintai, supaya dia bisa dekat dengan yang dia cintai.
Ketika seseorang cinta kepada Allah, maka dia akan berusaha melakukan amal-amal yang disukai oleh Allah, melakukan tindakan-tindakan yang diridhoi oleh Allah, supaya dia bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kedudukan yang pertama, maqam yang pertama yang disebutkan dalam ayat ini. Ibtigha'ul wasilah ila rabbihim ayyuhum aqrab. Kemudian ar-raja, maqam yang kedua adalah raja, harapan. Jadi dia penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, yarjuna rahmatah, mengharap rahmatnya. Jadi penuh dengan harapan kepada Allah. Wal khauf, maqam yang ketiga, wa yakhafuna 'adzabah. Al khauf, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah tiga maqam yang sangat penting yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini. Pertama, al-hub, caranya dengan berusaha mencari jalan sedekat-dekatnya menuju kepada Allah dengan cara melakukan amal-amal saleh. Yang kedua, berharap. Berharap karena Allah, karena dia cinta kepada Allah, dia berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Berharap Allah akan menyintainya, berharap Allah akan memberikan kasih sayang kepadanya. Sebaliknya, dia akan takut jika dia mendapatkan azab dari Allah. Wa hadza huwa at-tauhid, dan inilah dia tauhid. Hadza huwa at-tauhid, ini dia tauhid. Wa huwa haqiqatu dinil Islam, dan tauhid ini adalah hakikat daripada dinul Islam. Dinul Islam itu hakikatnya adalah tauhid. Landasan utamanya dari dinul Islam itu adalah tauhid. Orang yang mengaku Islam tapi kehilangan tauhidnya, maka kehilangan Islamnya. Karena landasan daripada Islam itu adalah tauhid. Kama fil musnad, sebagaimana disebutkan dalam al-musnad, an Bahz ibn Hakim an abihi, dalam musnad Imam Ahmad, dari Bahz ibn Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya, annahu qala, bahwa kakeknya mengatakan, wallahi ya Rasulullah, ma ataituka illa ba'da ma halaftu adada asabi'i hadhihi alla atika. Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak datang kepadamu kecuali setelah aku bersumpah dengan sejumlah bilangan dari jemariku ini untuk aku tidak datang kepadamu. Jadi maksudnya beliau ingin bertanya kepada Rasulullah yang pertanyaannya ini cukup memberikan jawaban yang memadai, yang dia tidak perlu lagi bertanya kepada Rasulullah SAW. Fabilladzi ba'atsaka bil haqq ma ba'atsaka bihi, demi Allah yang telah mengutusmu dengan al-haq, apa yang Allah telah utus engkau dengannya? Dengan apa engkau diutus oleh Allah? Demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, dengan al-haq. Apakah yang dengannya Allah telah mengutusmu? Engkau diutus untuk apa? Qala al-Islam. Aku diutus untuk membawa al-Islam. Allah mengutusku dengan al-Islam. Qala wa mal Islam? Orang itu bertanya lagi, wa mal Islam, apakah Islam itu? Qala an tuslima qalbak. Nabi menjawab, supaya engkau menyerahkan hatimu, mengislamkan hatimu, menyerahkan hatimu. Wa an tuwajjiha wajhaka ila Allah, dan supaya kamu mengarahkan wajahmu kepada Allah. Wajahmu kamu arahkan kepada Allah, hatimu kamu serahkan kepada Allah, wajahmu kamu hadapkan kepada Allah. Wa an tusalliya as-salawatil maktubata, dan supaya engkau
melaksanakan sholat yang diwajibkan, supaya engkau menjalankan sholat-sholat yang diwajibkan kepadamu. Wa tu'addiyaz zakata al-mafruḍah, dan supaya engkau menunaikan zakat yang difardukan. Itulah apa yang aku diutus dengannya. Hadis ini disebutkan di sini sebagai hadis hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi berdasarkan hadis ini, Islam itu adalah tauhid, karena Islam itu menyerahkan hati sepenuhnya kepada Allah, menghadapkan wajahnya hanya kepada Allah dan tidak berpaling kepada yang selain Allah. Wa akhraja Muhammad ibn Nasr al-Marwazi min hadits Khalid ibn Ma'dan an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lil islami suwa wa manaran kama narit tariq. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda dari hadis Abu Hurairah, sesungguhnya Islam itu punya tanda-tanda dan punya rambu-rambu seperti rambu-rambu jalan. Islam itu punya tanda-tanda dan Islam itu punya rambu-rambu seperti rambu-rambu jalan. Min dzalika, di antara rambu-rambu dan tanda-tanda itu adalah an ta'budallah wa la tusyrika bihi syai'a. Di antara tanda-tanda Islam ialah apabila engkau beribadah kepada Allah dan tidak syirik kepadanya, tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah. Tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan wal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar. Kamu menegakkan salat, membayarkan zakat, berpuasa Ramadan, kamu menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Disebutkan di sini hadisnya sahih. Riwayat dari Al-Marwazi ini adalah riwayat yang sahih. Jadi ini adalah Islam. Harus bertauhid, menyembah kepada Allah saja, tidak musyrik, menjalankan salat, menunaikan zakat, amar ma'ruf nahi munkar. Wa hadza ma'na qaulihi ta'ala wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa wa ila Allahi 'aqibatul umur. Surat Luqman ayat 22. Barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah sedangkan dia dalam keadaan ihsan, maka berarti dia telah berpegang kepada tali yang kokoh, yaitu tali la ilaha illallah. Dan hanya kepada Allah akibat segala urusan. Kembali kepada Allah saja akibat segala urusan. Ini adalah penjelasan dari ayat yang pertama kali dikemukakan oleh al-musannif di dalam bab ini, yaitu ulaikal ladzina yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Tentang orang-orang soleh yang ketika sudah meninggal dunia dijadikan sebagai tempat mengadu, dijadikan sebagai tempat untuk bermohon, dijadikan tempat untuk bermunajat. Orang-orang berbondong-bondong dari berbagai penjuru daerah datang kepada orang-orang soleh memohon syafaat, memohon apa saja, sukses dagangannya, sukses pernikahannya, dan lain-lain sebagainya. Padahal orang-orang soleh itu jalan yang mereka tempuh adalah mendekatkan diri kepada Allah, mencari wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal soleh, dengan amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini seperti dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, ada penjelasan tentang 3 maqam yang sangat penting. Pertama al-hub, yang kedua ar-raja, yang ketiga al-khauf. Al-hub cinta,
yang kedua roja, dan yang ketiga al-khauf. Dan kita ketika beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, harus memenuhi 3 unsur ini. Hub harus dengan cinta kepada Allah, cinta kepada agamanya, cinta kepada titah-titah Allah, cinta kepada segala apa yang menjadi syariat Allah. Kemudian yang kedua, penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kehilangan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semakin bersemangat di dalam berdoa kepada Allah, di dalam meminta kepada Allah. Kemudian kita khauf, supaya kita takut dari ancaman-ancaman siksa Allah. Tidak cukup hanya dengan hub saja, atau tidak cukup hanya dengan roja saja, dan tidak cukup hanya dengan khauf saja, tapi kita dalam beribadah kepada Allah harus memenuhi 3 unsur ini, al-hub, al-khauf, dan ar-raja, seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah. Dan ini adalah jalan dari para nabi dan orang-orang soleh. Mungkin itu saja yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini. 1 ayat. Yang pertama dari nas yang dikemukakan oleh al-musannif di dalam bab yang kelima itu, yaitu bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah, atau babun tafsirut tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Bab tafsir tauhid dan bab tafsir syahadat alla ilaha illallah. Jadi ini saja yang kita kaji. Mudah-mudahan bermanfaat. Gak usah terlalu banyak supaya kita gak lupa, tapi sedikit, tapi kita bisa terus menjadikannya sebagai pegangan kita, kemudian kita jalankan, dan kita berusaha untuk istiqomah di dalam berpegang kepada apa yang kita pahami berupa al-haq. Nas'alullaha ayyuwaffiqana wa iyyakum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.